lagi rame nih kecelakaan di Subang ya. Iya. Dan menelan beberapa korban dari siswa SMK di Depok. Nah, kecelakaan ini juga kan sudah ada keterangan dari drivernya ya, katanya remnya blown. Padahal sudah dicek mekanik dan lain-lain. Satu hal dan lain. Nah, tapi di sini adalah kita mungkin sedikit dulu ya, maksudnya pada saat kecelakaan itu suasananya bisa dijelaskan nggak sih Kak Felin? Maksudnya kayak ada jeritan-kah di dalam busnya atau seperti apa? Suasana ketika kecelakaan terjadi yang jelas kepanikan, ketakutan, jeritan itu pasti ada ya, dan aku bisa merasakan ada jeritan, tangisan, bahkan juga ada yang tiba-tiba meninggal karena ada benturan ya di sini, dan juga pecahan kaca juga sehingga mengalami sampai dengan kematian ya. Dan aku lihat juga di sini sangat tragis, ada juga yang sampai tertusuk benda ya, tertusuk benda di situ. Dan juga aku merasakan beberapa arwah itu tidak siap dengan kematiannya. Artinya ketika mengalami kecelakaan, kemudian dia juga ada yang sempat beberapa detik dia masih sadar, ada yang langsung meninggal. Artinya ketika seseorang meninggal dengan kecelakaan kan dia tidak siap, sehingga apa? Yang aku dengar justru ya dari korban yang meninggal ini yang menangis ya, menangis kemudian menjerit karena dia tidak menyangka bahwa akan setragis ini kejadiannya, bahkan tidak menyangka bahwa beliau pergi dan tidak akan pernah kembali lagi kepada keluarga besarnya. Di situ aku bisa merasakan kepedihan yang dalam, bahkan juga ya Allah, aku merasakan sampai dengan hari ini ya, sejak kejadian sampai dengan hari ini arwah ya dari beberapa ya, mungkin hampir semuanya mereka itu menangis. Dan apa ya, kalau boleh dibilang satu di antara sekian 10 mayat ya, terutama yang meninggal. Kalau yang selamat alhamdulillah, artinya memang belum waktunya. Tapi yang meninggal ini mereka itu merasakan penyesalan dan juga merasa kayak nggak percaya bahwa mereka pergi tapi untuk tidak kembali kepada keluarga. Dan di sini ada kayak masih penasaran ya arwahnya. Bahkan juga dia di sini juga ya menjadi sedih ya. Aku merasakan bahwa kepedihan yang dalam yang memang bukan hanya dirasakan oleh orang tua, tapi juga anak yang meninggal ini, yang artinya adalah aku belum siap dan juga memang tidak pernah menyangka dan tidak menginginkan gitu, tidak menginginkan ini terjadi. Tapi ada nggak sih mungkin arwah yang begitu kan tadi siang baru saja dilaksanakan prosesi pemakaman, ada nggak sih arwah yang mungkin menangis di samping ibunya dan keluarganya gitu? Hampir semua mereka menangis. Dan itu tadi, ketika kematian mendekati seseorang ya, kalau meninggalnya sakit mungkin masih ada ya, kita masih bercengkrama dengan keluarga, kita masih bisa mendengar suara keluarga. Bahkan ketika kita meninggal di rumah dalam kondisi sakit masih ada kasih sayang. Tapi di sini kan meninggalnya secara tragis dan belum siap dan tidak siap mereka ini, sehingga ketika mereka dikebumikan pun melihat keluarga mereka pun menangis dan bahkan kenapa harus aku pergi, menyesal. Tapi apa boleh buat ya, nasi sudah menjadi gugur dan kejadian juga tidak bisa diulang kembali, tidak bisa diputar ke belakang kembali. Sehingga cuma aku merasakan kepedihan di dalam. Bahkan hampir seluruh anak ini merasa kayak ada perasaan marah, perasaan benci, dan lebih kepada itu tadi, ketakutan ya. Ketakutan yang dalam berpisah dengan keluarga adalah hal yang paling berat. Kak Felin, cuman ini kan juga tangis orang tua rata-rata nih mengiringi dari prosesi pemakaman juga. Pada akhirnya juga arwah juga merasakan pasti kepedihan dari keluarga. Tetapi
apakah juga ada pesan-pesan dari para arwah ini untuk keluarga yang ditinggalkan agar segera mengikhlaskan mereka atau seperti apa Kak Feli? Kalau aku ngerasain energinya untuk saat ini ya, seluruh dari arwah tersebut memang tidak ingin lepas, tidak ingin pergi dari keluarga ya. Bahkan mungkin kalau dibilang, kalau minta didoakan iya, tapi lebih kepada mereka, mah aku pengen kalau andaikan waktu bisa diputar kembali, aku masih pengen kembali dan aku tidak ingin pergi. Itu yang harus disampaikan. Dan rata-rata dari mereka adalah aku tidak ingin pergi. Dan aku bisa merasakan getaran-getaran kemarahan di sini. Ya artinya memang mereka nggak mau pergi. Cuma memang itu tadi, kalau dibilang untuk mengikhlaskan, mereka belum ikhlas untuk saat ini. Arwah ini masih dalam keadaan seolah-olah menyesal, marah, lebih banyak marahnya. Artinya belum siap. Kalau untuk mengikhlaskan, keluarga untuk mengikhlaskan belum ada. Masih bergejolak, masih hawa panas, marah, kesal. Itu yang aku rasakan dari arwah ini. Bukan untuk mengikhlaskan, tapi dia lebih kepada kayak meminta, menuntut balas, semacam kayak memiliki rasa dendam, rasa benci, kemarahan, bahwa ketika dia pergi seharusnya dia pulang dengan selamat dan kembali, tapi dia pergi dan tidak pernah kembali. Tapi kalau ini kan arwah juga maksudnya anak-anak yang meninggal dan pada akhirnya mereka ini maksudnya masih merasakan kemarahan atau mungkin kecewaan gitu. Cuman ada juga nggak sih rasa-rasanya mereka juga pada akhirnya harus kehilangan mimpi-mimpi mereka yang belum mereka capai, Kak Feli? Ya, itu dia, makanya aku bilang sampai dengan adanya kebencian, karena dengan adanya kecelakaan ini kan merusak semua mimpi dia, cita-cita dia ya. Bahkan di antaranya juga di sini ada yang punya prestasi ya, di mana dia juga prestasinya bagus, baik, kemudian juga dia diandalkan dalam keluarganya dan harus berpisah. Itu salah satu yang masih belum ikhlas ya. Dan untuk saat ini aku belum ada merasakan energi untuk agar keluarga mengikhlaskan, tidak. Yang ada adalah marah, kebencian, dan mereka tidak ingin berpisah dengan keluarga. Bagaimana caranya? Justru yang aku rasakan adalah jeritan-jeritan mereka, "Ma, aku mau pulang. Ma, aku mau pulang. Tolong aku, Ma. Aku mau pulang." Nah, ada juga nggak sih mungkin pesan dari para arwah untuk kepada teman-teman yang datang berziarah juga pada hari ini pada saat kuburan? Karena kan maksudnya yang namanya lingkungan sekolah, mereka memiliki banyak sahabat, banyak teman gitu, dan teman-temannya juga banyak yang berduka pastinya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman mereka dari para arwah? Yang aku rasakan adalah ketika sebelum kejadian mereka hypernya, emang waktu itu kan mungkin dalam tujuannya adalah ke wisata tujuan berikutnya ya, dengan kegembiraan beliau gitu dan bercanda di situ ya, sehingga kalau dibilang pesan untuk teman ya sudah, hanya sebatas aku sudah pergi, kamu jangan pernah lupakan aku ya, aku temanmu, jangan pernah lupakan aku, ingatlah aku selalu. Tapi yang lebih aku rasakan di sini adalah kepedihan dan tidak siap. Bahkan di sini mereka tidak ingin pergi sebenarnya, tidak ingin pergi, tidak ingin meninggalkan kawan dan keluarganya. Ini yang lebih terasa saat ini, sehingga aku sangat menghilangkan air mata, karena memang di sini juga aku merasakan mereka itu kayak bingung gitu, kemudian marah dan tidak ingin pergi. Tapi beliau sendiri juga di sini juga dalam pengawasan ya, artinya ketika seseorang sudah pergi ya, di situ ada memang sudah waktunya pergi dan dalam pengawasan malaikat ya, malaikat Allah. Dan di sini juga ada rasa ketakutan mereka masing-masing dari anak ini, rasa ketakutan dan juga
kalau boleh dibilang, nah, bantu aku, tolong aku mau pulang, ya, aku mau pulang. Maka di sini sepatutnya sebagai keluarga, ya, dan teman-teman minta dibantu agar mereka kuat, agar mereka bisa menerima takdirnya bahwa ini yang terbaik, bahwasanya Tuhan atau Allah sayang kepada mereka ini, arwah yang meninggal, ya. Doakan, ya, doakan, kemudian tenangkan arwahnya, karena arwah mereka ini masih belum tenang. Cuman dengan cara mengikhlaskan dari pihak keluarga itu juga akan memperlancar jalan si arwah juga nggak sih Kak Feli? Insya Allah, ya itu tadi, hanya dengan lewat ketika keluarga ini mendoakan anak tersebut, minta kepada Allah agar diberikan ampunan, kemudian agar diberikan ketabahan dan diberikan tempat yang terbaik, dan juga agar anak ini juga mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan apapun itu takdir yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang aku lihat di sini posisinya ketika terjadi kecelakaan, mereka tidak menyangka, dan kecelakaan itu terjadi itu secara mendadak, dan dalam keadaan dia euforia, bercanda, dipikirnya itu bukan kecelakaan, dipikirnya itu hanya eksiden biasa, ya. Maka ketika itu terjadi, mereka tuh memang posisinya lagi nggak siap, sama sekali tidak siap, dan tidak menyangka itu bahwa itu terjadi kecelakaan dan mengakibatkan mereka meninggal. Felin, cuman dari banyaknya murid atau siswa yang ikut dalam perjalanan ini dan pada akhirnya beberapa menjadi korban, serta juga orang tua yang pastinya selalu mendoakan mereka kan pada saat di perjalanan, ada nggak sih salah satu dari keluarga atau mungkin salah satu dari siswa yang ada di dalam bis ini memang sudah memiliki feeling atau mungkin pertanda, jadi kayak dia udah nerima kenapa ya hari ini nggak bisa lepas dirinya? Ada 3 orang yang memang di sini merasakan hal itu, bahkan satu di antaranya itu mendapatkan peringatan dan didatangi sosok Markus. Ada. Tapi bagaimana si orang yang mungkin, apakah ini 3 di antaranya ini adalah korban yang meninggal, Kak Feli? Ya. Oke, tapi bagaimana si orang ini atau mungkin si murid ini atau mungkin anak ini yang memang dia menerima pesan itu, apa perasaan pada saat menerima pesan itu, Kak Feli? Dua di antaranya sebenarnya dia udah malas untuk pergi, ya. Udah malas untuk pergi. Yang satu di antaranya tuh ketakutan, bahkan dia sempat membantalkan tidak ingin ikut. Bahkan ada, aku melihat sih satu lagi, ya, 2 lagi siswa yang selamat juga merasakan hal yang sama, dan merasakan bahwa pernah didatangin mimpi, ya, lewat mimpi ada peringatan. Apakah peringatan secara spesifik atau seperti apa? Apa penglihatan kayak kayaknya gua kalau ikut nih kenapa gitu, atau seperti apa? Dari lewat feeling satu dan lewat mimpi didatangin sosok makhluk juga satu. Felin, cuman maksudnya udah ada nggak sih mungkin kalau dari kita bilang ya, dari ke-6 korban ini yang juga pada akhirnya dengan dia sudah menerima firasat tersebut, dia jadi di antara korban ini ada nggak sih salah satu arwah yang memang dia jauh lebih ikhlas kayak beneran kejadian nih karena dia udah menerima peringatan sebelumnya, atau seperti apa sih Kak Felin? Satu, itu pun masih belum, posisinya dia masih belum percaya. Hanya satu dari sekian yang meninggal, hanya satu yang memang dia sudah ikhlas, tapi sebenarnya dia juga belum percaya. Berusaha untuk aku udah meninggal, tapi dia belum percaya. Setengah, ya, percayanya, justru yang lain tidak datang, ya. Terus habis itu Felin, ini kan juga kecelakaannya ini kan tempat kejadiannya memang cukup jauh ya, karena memang lagi karya wisata gitu seperti itu. Nah, apakah memang pada akhirnya ada yang kan kadang-kadang, maaf ya sebelumnya, mungkin kayak terjebak di lokasi, ngerti nggak? Terjebak di lokasi kejadian kah arwahnya atau seperti apa? Kak Felin merasakan itu? Ada 3 orang yang terjebak di lokasi kejadian. Kenapa itu? Karena terutama bagi mereka-mereka yang didatangi lewat mimpi. Karena aku melihat di situ ada 3 sosok makhluk
ya ketika beliau pergi dari Tangkuban Perahu kalau nggak salah menuju Ciater. Sebelum kejadian mereka ini foto, aku melihat ada 3 sosok makhluk di dalam bis tersebut, ya nanti aku akan tunjukkan fotonya. Dan satu adalah arwah wanita, satu arwah sosoknya pria tapi hitam, ya. Kemudian satu lagi adalah sosoknya semacam bentukannya kayak leak, ya. Dia bertaring bergigi, ya matanya satu putih, satu matanya hitam. Berarti faktor eksternal ya? Eksternal. Apakah memang dia ini penunggu di sana atau memang ada kepentingan lain lah, kita sebut saja seperti itu? Kalau aku lihat ini adalah ada kaitannya dengan kepentingan lain dan memang didukung oleh jalan di situ juga rawan, ya, dan memang sering terjadi kecelakaan, dan di situ juga ada makhluk juga yang memang penunggu, yang memang aku rasa ini ada kaitannya dengan sudah waktunya memang ada korban. Kalau seperti itu harus didoakan kah atau seperti apa sih Kak? Harus didoakan, dan juga di situ kita ritualnya, artinya ritualnya adalah dengan membacakan ayat Al-Quran, bukan ritual berarti sesajen segala macam, tidak, tapi lebih kepada zikir dan bacakan ayat Al-Fatihah, ya, sebagai untuk penyempurna, ya. Maka di sini arwah-arwah yang terjebak di dalam dunia seperti itu, otomatis arwahnya tidak akan pernah tenang sebelum dia kembali, ya, pada sang penciptanya. Karena ketika arwah terjebak itu sama aja kayak terikat dia di situ. Oke. Terakhir Kak Feli, ini kan ini juga cukup memakan banyak korban. Berarti memang dari lokasinya sendiri memang ada beberapa kejanggalan atau mungkin gangguan dalam lokasi kecelakaan itu sendiri juga ya? Kalau aku lihat di sini ada beberapa kejanggalan, bukan hanya kejanggalan sebenarnya, memang gini, aku akan ada kaitannya dengan tips, ya. Artinya ketika kita mau bepergian nih, khususnya untuk para guru, guru sekolah, harus diperhatikan dulu. Kalau misalnya kita mau mengadakan studi tour atau rekreasi, ya, siswa muridnya, tolong diperhatikan juga kendaraannya. Artinya adalah jangan hanya pengen mendapatkan kendaraan murah, pada akhirnya menghantarkan nyawa, ya. Mahal sedikit tapi kita sudah tahu nih kapasitas kendaraan tersebut yang jelas harus memiliki izin yang resmi, kemudian dicek berkala, ya, cek kendaraan mesinnya seperti apa. Kan biasanya ada tuh, ya, form untuk pengecekan list kendaraan sehat atau tidak, kemudian remnya seperti apa dan bagaimana, kemudian juga drivernya itu juga harus dicek secara kesehatannya, mentalnya itu benar atau tidak, ya. Jadi ini juga perhatian buat para guru-guru sekolah ketika mengadakan studi banding atau studi tour. Perhatikan dulu bis yang akan kita ambil, transportasi yang akan kita ambil, kelayakannya, uji kelayakannya layak atau tidak. Jangan sekedar hanya memilih mau murah, pada akhirnya mendapatkan celaka dan menghantarkan nyawa siswanya. Ini sangat menyedihkan, ya. Pada akhirnya kejadian ini tidak akan bisa terulang kembali, artinya tidak bisa diputar ulang kembali, ya. Dan juga kasihan keluarga juga yang ditinggalkan juga sedih, akhirnya berduka, bukan mendapatkan suatu ilmu, ya, ilmu maksudnya ilmu pendidikan, tapi yang jelas mengantarkan nyawa. Ini yang akan nantinya menjadi penyesalan seumur hidup. Oke, siap.